Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2. Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3. Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 6. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 7. Membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. 8. Menyajikan hasil membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. 8. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 10. Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Gambar ini menunjukkan sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Iya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih. Berdirilah dengan sikap sempurna. Rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya, siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Setelah memberi penghormatan kepada bendera merah putih, marilah kita menyanyikan lagu Nelayan berikut ini.
Perhatikanlah gambar ini. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, dalam kurung tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Gambar ini terdapat pada cerita fiksi berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Tokoh dalam cerita ini yaitu kakek, nenek, dan ikan emas. Dalam pembelajaran ini, anak-anak akan mendengarkan cerita fiksi ini. Tunggu ya. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan, dalam kurung pembantu. 1. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam setiap halaman novel itu. 2. Tokoh tambahan dalam kurung pembantu. Tokoh tambahan, tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Temanmu ini bernama Violeta. Temanmu ini akan bercerita tentang nelayan dan ikan mas. Yuk kita simak bersama-sama. Halo, nama saya Violeta. Saya ingin bercerita dongeng nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah, diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan dan nenek mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tapi kakek belum juga mendapat ikan. Akhirnya, jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut, tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan kosong, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menyenangkan hati nenek, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib. Nenek yang mendengar cerita kakek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru.
Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam sekejap bak cucian baru sudah ada di depan rumah. Keajaiban itu tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek malah makin sekakah. Nenek meminta kakek untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru. Kakek menuruti keinginan nenek. Kakek kembali ke laut dan mengajukan keinginan nenek. Lagi-lagi keajaiban. Sepulang laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru. Nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, nenek ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek untuk nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, kakek tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan nenek. Kakek hanya melihat gubuk reot dan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Demikian dongeng saya tentang nelayan dan ikan mas. Teman-teman jangan serakah ya. Dah. Setelah menyimak cerita dari Violeta, ini adalah tugas mandiri 1 yang harus kalian kerjakan. 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? 4. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? 5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya. Bagus. Setelah mengerjakan tugas, mari kita lanjutkan belajar. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa
yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Mari kita lanjutkan. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wol, penjual kue, dan perajin. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Tugas mandiri 2. Lihatlah 6 gambar keragaman pekerjaan ini. Kemudian buatlah tabel seperti contoh ini. Kemudian tentukan dengan memberi tanda checklist manakah yang pekerjaan menghasilkan barang dan manakah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirim foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya, bagus. Ini adalah gambar petani garam di Pulau Madura. Petani garam ini menghasilkan garam-garam untuk berbagai keperluan hidup. Garam-garam ini dihasilkan dari penguapan air laut. Di akhir pembelajaran ini, anak-anak akan menyanyikan lagu daerah Madura, yaitu Tanduk Majeng.
Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kesimpulannya adalah tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan dalam kurung pembantu. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itulah kesimpulannya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman 1,5 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.